Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Afar Rahmadiko dengan NIM 2023-32085. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan UAS untuk mata kuliah manajemen akuisisi strategi sistem informasi. Untuk nomor 1, membahas tentang sistem informasi sebagai aset strategis. Konsep dan sebab akibatnya, yang pertama, bukan sekedar jadi alat rutin. Sistem informasi membentuk kapabilitas unik untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada aliran data yang real time yang menghubungkan supply chain, produksi, hingga distribusi tanpa hambatan data silo. Selanjutnya ada keputusan presisi dengan respon yang cepat terhadap dinamika pasar dan perubahan permintaan. Manfaat utamanya antara lain ada efisiensi operasional, predictive maintenance, dan juga skalabilitas bisnis. Selanjutnya untuk nomor kedua, yang membahas tentang solusi stok retail. Untuk real time post dan stok, di sini integrasi titik penjualan langsung ke gudang utama. Saldo stok juga berkurang otomatis setiap ada transaksi, dan juga visibilitas inventarisnya akurat. Adanya automated ROP untuk penetapan reorder point atau ROP ini berbasis batas minimum. Ini juga memicu pemesanan ulang secara otomatis ke pemasok, juga menghindari kasus stock out. Yang terakhir ada demand forecasting. Ini untuk analisis histori tren penjualan transaksi retail, memprediksi lonjakan permintaan, dan juga mengoptimalkan alokasi stok. Di nomor ketiga, membahas tentang strategi build versus buy. Untuk opsi build, kelebihannya itu dia fleksibel, 100% sesuai proses bisnis unik, dan juga dimiliki hak milik penuh. Kekurangannya yaitu biaya awalnya tinggi, membutuhkan waktu yang lama, dan juga risiko teknis. Untuk opsi buy, kelebihannya implementasinya cepat, biayanya juga terprediksi, pemeliharaannya ditanggung oleh vendor. Nah, kekurangannya adalah proses bisnis harus menyesuaikan sistem yang kaku dan juga biaya lisensi rutin. Rekomendasi strategisnya adalah menggunakan pendekatan buy untuk fungsi bisnis standar HR, payroll, akuntansi, dan pendekatan build untuk core bisnis yang menjadi pembeda kompetitif utama perusahaan. Di nomor keempat ada evaluasi finansial ERP, membahas tentang TCO yang menghitung seluruh biaya akuisisi, lisensi, kustomisasi, pelatihan, hingga maintenance. Ada juga ROI, Return on Investment, yang mengukur rasio persentase efisiensi pengembalian modal relatif terhadap total biaya investasi. Ada juga NPV atau Net Present Value. Ini menilai kelayakan arus kas masa depan yang diskon terhadap inflasi atau time value of money. Di nomor kelima, ini membahas tentang kriteria pemilihan vendor. Adanya kesesuaian fungsional dan teknis, adanya juga rekam jejak dan stabilitas finansial, dan juga dukungan purna jual dan SLA atau Service Level Agreement. Di nomor 6 ada Agile versus Waterfall. Di sini dibahas tantangan waterfall, di mana dia itu kaku dan sekuensial. Dampak perubahannya di tengah jalan memicu birokrasi change request yang mahal, dan risiko keterlambatannya lumayan masif. Untuk keunggulan Agile, itu pengembangannya iteratif, dapat dikerjakan dalam siklus pendek. Dia juga adaptif terhadap perubahan, dan juga adanya early value delivery, di mana pengguna mendapat hasil yang berfungsi secara bertahap. Di nomor ketujuh, strategi change management,
Di sini dibahas awareness and champion, di mana komunikasi transparan mengenai manfaat sistem, menunjuk champion di tiap departemen untuk mendampingi si pengguna. Ada juga pelatihan bertahap, program pelatihan terstruktur yang berdasarkan peran RBSI. Adanya juga penyediaan panduan SOP yang ramah pengguna. Lalu ada reinforcement, di mana apresiasi dan insentif bagi unit kerja yang cepat beradaptasi dan membangun kultur adopsi teknologi yang positif. Lalu selanjutnya nomor ke-8, tentang indikator keberhasilan sistem informasi. Yang pertama ada kualitas teknis, yang kedua ada adopsi pengguna, dan yang ketiga ada dampak bisnis. Bisa dilihat poin-poinnya di bawah sini. Selanjutnya di nomor 9, yaitu cloud dan SaaS. Ini membahas plus minusnya. Untuk keuntungannya yang strategis, adanya efisiensi biaya, skalabilitas instan, dan juga aksesibilitas yang dapat diakses dari mana saja via jaringan internet. Untuk risiko utamanya, adanya ketergantungan jaringan, di mana operasional bisa terhenti jika koneksi internet terganggu. Adanya keamanan data yang mempunyai risiko kebocoran pada server pihak ketiga, dan juga adanya vendor login, di mana itu kesulitan migrasi jika ingin berpindah penyedia layanan. Di nomor terakhir, nomor 10, membahas tentang aspek audit dan kontrol TI. Di sini ada akses dan keamanan, di mana hak akses itu berbasis peran RBSI, enkripsi data sensitif, in transit, dan juga address. Integritas datanya, validasi otomatis input data sistem, dan mencegah kesalahan entry dan ancaman injection. Audit trail dan DRP-nya, yaitu pencatatan log aktivitas yang aman, dan juga pengujian berkala disaster recovery plan atau DRP itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.